Sudah menjadi rahasia umum bahwa alasan utama Amerika Serikat membatasi akses Tiongkok terhadap chip modern adalah ketakutan Amerika Serikat terhadap penggunaan chip modern ini pada teknologi militer Tiongkok. Namun dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi dari Tiongkok, mereka masih tetap bisa memproduksi chip modern untuk penggunaan militer. Ini menarik dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Dikutip dari Asia Times, pembatasan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap semikonduktor mutakhir tidak tepat sasaran karena industri pertahanan Tiongkok sebagian besar menggunakan chip simpul yang sudah matang dan masih dapat diakses. Semikonduktor menjadi medan pertempuran persaingan teknologi Amerika Serikat Tiongkok. Pada tanggal 7 Oktober 2022, pemerintahan Biden merilis rangkaian kontrol ekspor untuk memastikan Amerika Serikat mempertahankan kepemimpinan sebesar mungkin dalam perlombaan teknologi yang sedang berkembang ini. Pembatasan ini berupaya membatasi perkembangan teknologi baru di Beijing dalam dua cara. Pertama, mereka membatasi akses Tiongkok terhadap semikonduktor canggih yang diperlukan untuk model kecerdasan buatan, superkomputer, dan rudal hipersonik. Kedua, langkah-langkah tersebut membatasi kemampuan Tiongkok untuk menciptakan chip-chip canggih ini dengan mencegah Tiongkok menggunakan peralatan manufaktur dan desain semikonduktor buatan Amerika Serikat, termasuk perangkat lunak otomatisasi desain elektronik atau EDA yang diperlukan untuk merancang semikonduktor canggih. Namun para insinyur di Universitas Teknologi Terkemuka Tiongkok, Universitas Tsinghua, mengindikasikan bahwa pengendalian ekspor pada Oktober 2022 mungkin tidak sepenuhnya mencapai tujuan Washington dan bahwa cakupan sanksi harus diperluas. Percakapan dengan lebih dari 60 insinyur di kampus Tsinghua mengungkapkan prevalensi solusi pembatasan perangkat lunak EDA yang berkelanjutan dan kerugian jika hanya menargetkan chip node yang paling canggih, dibandingkan dengan apa yang disebut chip node matang yang menawarkan kepadatan daya pemrosesan yang lebih rendah untuk sebuah ukuran fisik. Beberapa siswa di Sekolah Sirkuit Terpadu Tsinghua, perguruan tinggi chip yang didirikan pada tahun 2020 untuk membina talenta semikonduktor terbaik Tiongkok menyatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menghindari pembatasan EDA. Meskipun ada sanksi, siswa menggunakan Cadence dan Synopsys, dua penyedia EDA paling populer dari Amerika Serikat melalui saluran backgate atau lisensi khusus. Mereka kemudian mengirimkan chip canggih yang mereka rancang dengan perangkat lunak EDA ke perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan untuk diproduksi mencapai seluruh proses yang ingin dibatasi oleh Washington. Meskipun perusahaan Tiongkok telah merilis perangkat lunak EDA mereka sendiri, sebagian besar siswa masih mengandalkan teknologi Amerika Serikat. Salah satu siswa menjelaskan ini merupakan kebiasaan dan kita tidak bisa langsung menggunakan perangkat lunak baru. Seluruh prosesnya saling terhubung. Tidak ada yang mau menggunakannya. Siswa lain menyatakan bahwa mereka merasa panik di bawah tekanan sanksi di masa depan dan khawatir bahwa jika Amerika Serikat suatu hari nanti memutuskan untuk berhenti mengizinkan kami menggunakan perangkat lunak EDA. Insinyur Tsinghua yang mengakses perangkat lunak EDA Amerika Serikat dapat melakukan penelitian penggunaan ganda atau penelitian penggunaan akhir militer untuk inisiatif fusi militer sipil Republik Rakyat Tiongkok. Institut Kebijakan Strategis Australia menempatkan Tsinghua sebagai universitas dalam tanda kutip berisiko tinggi karena berbagai penelitian militer, izin untuk penelitian pertahanan rahasia dan pendanaan militer langsung. Sektor penelitian pertahanan Tsinghua mencakup teknologi navigasi, AI, dan rudal udara ke udara, semua teknologi yang mengandalkan semikonduktor canggih. Meskipun Washington berhasil membatasi pengembangan semikonduktor mutakhir Beijing, pembatasan ini saja tidak akan cukup. Sebagian besar teknologi militer termasuk teknologi luar angkasa mutakhir bergantung pada chip yang kurang canggih yang mampu menangani perubahan lingkungan dan perubahan suhu yang ekstrim. Merendahkan industri keamanan dan pertahanan nasional Tiongkok memerlukan pembatasan chip simpul matang ini. Seorang insinyur Tiongkok yang mengelola pengembangan teknologi militer menegaskan ketidakmampuan sanksi saat ini untuk melemahkan tentara pembebasan rakyat. Dia menggambarkan larangan chip pada bulan Oktober 2022 sebagai tidak efektif dalam hal penggunaan militer. Meskipun PLA mengandalkan chip produksi luar negeri untuk penelitian mutakhir, insinyur Tiongkok ini mencatat bahwa penelitian ini bersifat sekunder. Dia berkata, kita bisa menggunakan AI untuk drone dan koordinasi, tapi itu akan memakan waktu 15-20 tahun ke depan. Dan saat ini kita lebih fokus pada aplikasi yang membutuhkan chip 28 nanometer ke atas seperti rudal, ruang angkasa, dan teknologi lainnya. Laporan RAND tahun 2022 menegaskan bahwa pengembangan teknologi militer seperti teknologi luar angkasa, komunikasi frekuensi radio, penginderaan berbasis laser, komputasi tepi, dan fotonik silikon terintegrasi sebagian besar bergantung pada chip yang matang. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, Washington tidak menargetkan industri chip Tiongkok yang sudah matang 16 nanometer ke atas, karena hal ini dapat memperburuk inflasi dan membuat marah perusahaan-perusahaan asing yang bergantung pada semikonduktor Tiongkok yang lebih tua.
Namun Amerika Serikat mungkin akan menyesali keputusan ini dalam jangka panjang. Pilihan ini tidak hanya menjadi berkah bagi pengembangan teknologi PLA, namun dengan menargetkan semikonduktor yang mutakhir dan bukan semikonduktor yang lebih tua, Washington telah merangsang industri chip Beijing yang sudah matang. Pembatasan yang tidak seimbang ini meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk mendominasi pasar node global yang sudah matang. Produsen chip utama Tiongkok, SMIC, berencana membuka fasilitas produksi node 28 nanometer baru di Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan Tianjin selama 2 tahun ke depan. Ahli strategi Tiongkok menegaskan bahwa dominasi node yang matang memberi Beijing posisi tawar di masa depan untuk membatasi akses Amerika Serikat ke semikonduktor yang lebih tua. Banyak insinyur Xinhua juga mencatat potensi pasar simpul Tiongkok yang matang dan peran chip 28 nanometer dalam pengembangan teknologi Tiongkok secara keseluruhan. Jaringan insinyur papan atas yang kuat di Xinhua memberikan wawasan unik mengenai dampak sanksi semikonduktor Amerika Serikat. Namun ketidakpastian masih ada mengenai apakah para insinyur dapat merancang chip mutakhir yang setara dengan perusahaan asing. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, muncul pertanyaan mengenai kemampuan simpul-simpul yang sudah matang untuk mempertahankan pengembangan militer Tiongkok, masa depan industri semikonduktor dalam negeri Tiongkok, dan peran sanksi Amerika Serikat dalam membentuk lingkungan ini. Jika Amerika Serikat bermaksud menghentikan komitmen Presiden Tiongkok Xi Jinping terhadap penguasaan teknologi penting secara autarki, larangan ekspor pada bulan Oktober 2022 tidak akan cukup. Pisau bedah Washington tidak boleh berkembang menjadi palu godam. Namun Amerika Serikat harus meningkatkan pembatasan perangkat lunak EDA dan menghitung ulang persepsi trade-off antara kontrol chip yang sudah matang dan risiko inflasi. Semikonduktor mendorong seluruh industri teknologi. Negara yang mengandalkan jaringan produksi global alat penting ini mempunyai kekuatan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, berita terkini seputar perang chip Amerika Serikat-Tiongkok dipublikasikan 6 September oleh Reuters menyebut bahwa Departemen Perdagangan Amerika Serikat harus mengakhiri semua ekspor teknologi ke Huawei dan perusahaan semikonduktor terkemuka Tiongkok, menyusul penemuan chip baru di ponsel Huawei yang mungkin melanggar pembatasan perdagangan, kata Ketua Komite Dewan Perwakilan Rakyat untuk Tiongkok. Komentar dari perwakilan Mike Challenger, seorang anggota parlemen Partai Republik yang berpengaruh yang telah menekan pemerintahan Biden untuk mengambil sikap lebih keras dalam pengiriman teknologi Amerika Serikat ke Tiongkok, muncul setelah raksasa elektronik Tiongkok Huawei pekan lalu mulai menjual telepon Mate 60 Pro. Ponsel tersebut berisi chip yang diyakini para analis dibuat dengan terobosan teknologi oleh SMIC. Huawei dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan pada Mei 2019 karena masalah keamanan nasional, sehingga memaksa pemasoknya di Amerika Serikat dan pihak lain harus mendapatkan izin khusus untuk mengirimkan barang ke Huawei. SMIC ditambahkan ke daftar entitas pada bulan Desember 2020 karena kekhawatiran bahwa mereka dapat mengalihkan teknologi canggih ke pengguna militer. Pembatasan perdagangan yang diberlakukan terhadap Huawei dan SMIC mencakup peraturan produk asing langsung yang dimaksudkan untuk melarang perusahaan manapun di dunia menggunakan peralatan dari Amerika Serikat untuk memproduksi chip untuk Huawei. Namun pemasok Huawei dan SMIC telah menerima lisensi senilai miliaran dolar untuk menjual teknologi Amerika Serikat kepada perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun mereka ada dalam daftar perdagangan. Menurut laporan Reuters sebelumnya, sekitar 90% lisensinya untuk dijual ke SMIC.